Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi di hari Senin ini merupakan hari pertama dari setiap aktivitas untuk bekerja maupun untuk transaksi. Pertama sekali akan saya bahas mengenai masalah Asia. Ya, Asia kemarin hanya sekedar mengingatkan bahwa Jepang tetap menetapkan kebijakan terhadap stimulus sebesar 60 hingga 70 triliun yen per tahun, kemudian masih tetap sama terhadap seluruh kebijakan yang dianut, yaitu berusaha untuk membantu dari sektor industri untuk meningkatkan dari sisi ekspor. Kemudian juga China, ternyata China kemarin data bagus untuk trade balance. Kemudian ini juga ditopang oleh inflasi yang cenderung stabil di bulan Juli. Diumumkan sebesar 3,6% dari 3,7%. Kemudian ini juga masih dianggap stabil sehingga pertumbuhan atau GDP dari China sedikit banyak dalam teritori positif untuk fundamentalnya. Kemudian kita bahas langsung ke masalah Eropa. Eropa kemarin ada dua negara yang mengumumkan terhadap fundamental ekonomi. Kebetulan dua negara itu yang merupakan negara dominan atau negara yang paling baik dari sisi ekonomi di wilayah Euro area atau Eurozone, yaitu di Jerman maupun Prancis. Pertama kali kita membandingkan di Jerman. Jerman dilaporkan kemarin foreign trade balance yang terjadi adalah 16,5 ya, 16,5 dari ekspor sebesar 93,4, kemudian impor lebih rendah yaitu 77,0. Sehingga kalau dijumlahkan antara ekspor dikurangi impor itu keluar data yaitu 16,5. Data diambil dari Badan Statistik dari Jerman yaitu Bundesamt dan Wiesbaden, data yang terakhir keluar. Kemudian apabila kita bandingkan dari bulan Januari ke bulan Juni sendiri, masih tetap tumbuh ekspor lebih tinggi daripada impor, 558,3, kemudian impor yang terjadi adalah 459. Kemudian dijumlahkan 99,3. Kemudian antara bulan Januari ke bulan Juni tahun 2013 juga didominasi oleh sisi ekspor daripada sisi impor, sehingga terlihat keluar adalah 97,9. Kemudian dari sisi chart atau grafik terlihat juga di sini dengan jelas bahwa terjadi pertumbuhan ya. Terjadi pertumbuhan antara dari sisi ekspor maupun impor, namun yang terlihat dalam kecenderungan datar. Meskipun datar, ternyata kemarin market yang keluar atau direspon oleh pergerakan harga itu cukup positif. Terjadi selama 2 hari berturut-turut harga kembali positif di sisi euro terhadap US dollar. Kemudian di sisi tertinggi terbaca angka mendekati ke 100% dari sisi ekspor itu pada tahun 2012, kemudian juga turun kembali pada tahun yang sama, sehingga dari sisi impor juga mengikutinya. Kemudian current account yang terbaca antara trade in goods, service, primary income maupun secondary income terbaca minus secondary income, pendapatan yang turun sebesar minus 2,2%, dari service juga turun sebesar minus 4,0%, sehingga keseluruhan sedikit banyak membantu current account yang terkikis ke 15,0. Kemudian kesimpulan yang diambil dari data-data Jerman sendiri dalam keadaan positif meskipun dalam keadaan stagnan dalam jangka panjang dihitung dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Namun cukup positif terhadap para pelaku pasar untuk mengambil posisi long untuk euro terhadap dolar maupun euro terhadap keseluruhan currency yang dimaksud dengan currency basket euro. Kemudian Prancis, terlihat juga Prancis di sini dari beberapa data manufacturing terbaca dalam bentuk ini ya, warna yang sedikit gelap di warna coklat. Terjadi pertumbuhan yang cukup bagus juga sebetulnya dari manufacturing 1,6%. Kemudian juga Mei bulan April yang sebelumnya adalah minus 2,3%. Kemudian rata-rata terjadi adalah change-nya minus 1,2%. Kemudian secara keseluruhan terbaca di industri untuk Prancis sendiri untuk industrial production terbaca 1,3%, naik dari bulan April, Mei ke April itu minus 1,6%.
terbaca juga dari keseluruhan data manufaktur termasuk di electrical, manufaktur transport equipment maupun other manufacturing, mining, energi dan lain-lain. Terjadi peningkatan juga terlihat dalam grafik, yaitu menanjak, kemudian terjadi pertumbuhan yang cukup bagus juga untuk Prancis. Meskipun jangka panjang lagi-lagi menunjukkan stagnasi dimulai tahun 2011 yang terbaca, untuk jangka panjang seperti itu, namun untuk jangka pendek terlihat pertumbuhan yang cukup bagus. Sehingga dipercaya bahwa kedua data ini membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan euro pada hari Jumat kemarin. Ya, hari Kamis dan hari Jumat kemarin. Dan kemudian ada data keluar juga UK trade balance yang terjadi sedikit dari 2.364 million pound sterling, terbaca juga ternyata lebih jelek, lebih buruk, yaitu minus 2.459 pound sterling, membawa pengaruh terhadap penurunan pound sterling lebih lanjut. Kemudian juga dari data-data ini terlihat data yang paling bawah dalam bentuk billion pound sterling. Kita lihat di sini total trade balance yang terjadi juga minus 1,2 billion pound sterling. Kemudian pada bulan April terbaca laporan adalah minus 2,1%. Minus 2,1 billion pound sterling. Nah, apabila kita melihat dari data-data ini, ternyata bulan Juni lebih dari ekonomi Eropa. Di sini terbaca juga lebih minusnya lebih besar, minus 5,4 billion pound sterling. Kemudian dari bulan April adalah minus 5,0 billion pound sterling. Nah, terbaca dari keseluruhan ini bahwa pound sterling, data-data yang terlihat dalam keadaan negatif, kemudian juga menopang juga dalam keadaan penurunan di pound sterling. Kemudian dari Kanada kemarin yang telah keluar di Kanada, terlihat juga pertumbuhan dari employment yang Kanada tidak ada pertumbuhan yang cukup berarti. Tidak ada pertumbuhan yang cukup berarti di Kanada. Yang terlihat di sini meskipun terjadi kenaikan, namun telah dari bulan Juni ke bulan Juli terlihat secara kasat mata terlihat datar ya, dibandingkan dari pertumbuhan dari bulan 2009, dari tahun 2009 untuk sisi employment. Kemudian unemployment rate juga terlihat, unemployment rate yang terlihat baik dalam tren jangka panjang 2009 dalam keadaan positif. Kemudian juga jangka pendek terlihat juga diumumkan juga dalam keadaan positif untuk dolar Kanada. Kemudian dari gold, ini menarik di gold. Kita berusaha mengumpulkan dari data-data news, dari beberapa news sampai seberapa jauh mempengaruhi pergerakan dari gold. Manakala berita yang terlihat tahun 2013, November 2013, baik mengenai Ukraina, pertama sekali kita melihat Ukraina, krisis Ukraina, sehingga membawa pengaruh terhadap pergerakan gold, hingga maksimal gold terbaca ke angka 1.400. Ya, 1.400, manakala ada berita yang cukup negatif di Ukraina terhadap invasi yang dijalankan, semi-invasi yang dijalankan oleh Rusia terhadap negara tersebut, sehingga membawa pengaruh gonjang-ganjing terhadap geopolitik yang terjadi pada wilayah tersebut juga. Sehingga terlihat juga pada tahun 2014 bulan Januari terlihat kenaikan yang cukup lumayan ya, mendekati ke angka 1.275 dari penurunan di 1.175. Terlihat juga maksimal yang terbaca bulan Maret juga terlihat cerita tentang Irak maupun Syria ataupun Ukraina membawa pengaruh langsung terhadap pergerakan harga emas. Kemudian sedikit melemah terbaca juga pada bulan Mei 2014 sehingga membawa pengaruh terhadap penurunan harga emas juga, meskipun pada bulan Juli sempat menyentuh harga tertingginya di kisaran 13.25, di atas 13.25, manakala ada berita bahwa terjadi penyerangan besar-besaran di Irak dari beberapa dari organisasi ISIS. Dan untuk saat ini terlihat peningkatan gold juga masih berada di bawah 13.25 dikarenakan sedikit
masalah Ukraina sedikit redam, namun masih ada ancaman dari berita tentang Syria, yaitu dari pemberontak ISIS atau kelompok separatis, atau sorry bukan, kelompok yang menamakan dirinya untuk pembebasan negara Syria dan Sam ini. Jadi kesimpulan yang didapat dari Gold adalah tetap memperhatikan dari dua berita besar, yaitu mengenai di Syria maupun di Ukraina. Kemudian data fundamental yang terjadi untuk minggu ini, yaitu data-data tentang core retail sales yang terbaca diforecastkan stabil di angka 0,4% pada hari Rabu. Kemudian juga pada hari Selasa terbaca juga unemployment claim sedikit jelek, yaitu 307.000 dari 289.000. Kemudian inflasi awal dari sisi produksi terlihat menurun dari 0,4% menjadi 0,1%. Kemudian consumer sentiment oleh Michigan dilaporkan membaik dari 81,3 menjadi 82,7. Kesimpulan didapat data mix diforecastkan untuk bulan ini, sehingga pada hari Jumat untuk data-data fundamental Amerika Serikat. Kemudian untuk UK terbaca di sini average earning index juga selama 3 bulan dalam 1 tahun terbaca menurun dari 0,3%, kemudian 0,1% minus. Kemudian claimant count change yang terbaca juga minus, meskipun berada lebih baik daripada bulan lalu, minus 36,3 ribu menjadi minus 29,7 ribu. Unemployment rate yang terbaca juga masih dalam batasan positif sebetulnya dari sisi tenaga kerja, yaitu 6,5% menjadi 6,4%, diforecastkan seperti itu. Kemudian second estimate GDP quarter to quarter diperkirakan masih tetap sama, yaitu 0,8%. Data-data untuk manufacturing untuk pound-sterling pada akhir-akhir ini dalam keadaan buruk, kemudian juga terpengaruhi juga dengan data-data pendapatan rata-rata yang terjadi di pound-sterling juga terbaca juga dalam keadaan buruk. Meskipun data-data unemployment rate masih dalam keadaan stabil untuk pound-sterling. Demikian Bro dari beberapa fundamental sekilas yang terjadi untuk minggu lalu, kemudian juga diforecastkan untuk minggu ini. Iya Pak Dwi, untuk data-data yang tadi dijelaskan memang berpengaruh ya terhadap beberapa mata uang, terutama pound sterlingnya, di mana walaupun data unemployment-nya cukup bagus, turun dari sebelumnya 6,5% menjadi 6,4%, tapi untuk tren pound sterlingnya sendiri masih turun ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibahas secara teknikal gitu Pak Dwi, silakan. Oke, langsung ke pound sterling. Saya melihat pound sterling masih dalam keadaan turun. Secara teknikal MACD juga cross terhadap ya ini ya, moving average dari MACD. Sinyal juga berada di meskipun berada di atas sinyal, namun value yang terjadi berada jauh, yaitu minus 0,02357. Tren yang terjadi apabila kita melihat dari MACD dengan parameter 12, 26, dan 9 terbaca dimulainya tren yang terjadi dalam kisaran di bawah 0, yaitu pada tanggal 4 Juli kemarin, ya 4 Juli kemarin sekitar jam 16 dengan time frame 4 jam. Kemudian hingga saat ini tren masih dalam keadaan turun. Sangat jelas terbaca untuk pound sterling pola 4 jam terbaca juga tren masih dalam keadaan turun. Kemudian kita masih percaya bahwa kecenderungan selanjutnya untuk minggu ini pound sterling masih dalam keadaan turun. Kemudian batasan yang terjadi, saya membatasi untuk breakout sebagai alasan untuk melanjutkan penurunan. Telah terjadi breakout secara historical data pada tanggal 8 Agustus kemarin jam 00.00, breakout di 1.68138 sehingga terus mengalami penurunan hingga saat ini. Kekuatan breakout ini bisa dijadikan patokan untuk kelanjutan dengan proyeksi secara ya ini swing terakhir kita lihat kekuatan. Saya tidak membutuhkan itu lagi. Kemudian
Nah, persis sekali harga proyeksi untuk Fibonacci di 161.8 yaitu di kisaran 1.67660 ya, ya terlihat sangat terlihat di situ 1.67651 merupakan target yang tepat untuk Fibonacci sehingga direspon cukup positif terhadap harga. Kemudian lanjutan untuk penurunan terbaca di 1.67056. Tren yang terjadi masih dalam keadaan turun. Kemudian di sini ada beberapa support yang terbaca juga, ya. Ya, apabila kita melihat historical data dari 1.66934, kemudian juga sama dengan harga yang sama. Kemudian pada bulan Mei dan pada bulan Juni juga mendekati harga yang sama meskipun dalam keadaan selanjutnya dalam keadaan up. Kemudian di sini kita melihat untuk kali ini kecenderungan untuk pound-sterling juga diperkirakan masih mengacu terhadap perubahan harga di angka tersebut. Untuk pound-sterling tren masih dalam keadaan turun. Kemudian long term, medium maupun short kita bisa memanfaatkan dari setiap koreksi yang terjadi di pound-sterling. Kemudian euro, ya euro juga masih tetap turun meskipun kemarin terjadi koreksi yang cukup bagus sebetulnya. Di angka maksimal target untuk koreksi di 1.34447 belum tercapai. Namun begitu, melihat dari data yang terjadi, kekuatan dari fundamental yang kemarin yaitu Jerman maupun Prancis membawa pengaruh terhadap koreksi yang terjadi di euro terlihat pada chart, yaitu di 1.34447 untuk target penguatan lanjutan. Namun begitu secara teknikal tren masih dalam keadaan turun sehingga dipercaya harga yang terjadi untuk kali ini masih dalam keadaan koreksi. Kemudian di dolar indeks, ya dolar indeks sedikit terganggu dengan beberapa hari ke belakang dengan range yang cukup besar, namun tidak menembus dari sisi breakout, ya. Tidak menembus dari sisi breakout yang terjadi di dolar indeks. Saya mengambil itu pola indeks yang terbaca dolar indeks, sehingga masih dipercaya pergerakan harga bergerak dalam range yang cukup besar, yaitu di 81.7 hingga ke angka ke 81.186, kisaran ke 509 pips yang terjadi pada Monex Trader untuk dolar indeks. Kemudian dolar yen masih tetap sama, dolar yen masih dalam keadaan ranging, memasuki awal bulan Agustus 2014 ini, kecenderungan masih tetap sama dalam keadaan ranging meskipun target untuk penurunan dolar terhadap yen sendiri masih terbaca di kisaran 101.035. Kesempatan yang diambil berkali-kali kita mengingatkan transaksi untuk dolar yen dapat dipergunakan yaitu transaksi dalam keadaan range atau dalam keadaan TikTok untuk pergerakan harga di dolar yen. Kesempatan yang baik sekali sebelum dolar yen melangkah lebih lanjut ke dalam keadaan tren. Kemudian Australia kemarin terbaca seharian penuh sebelum penutupan dalam keadaan ranging. Ya, dalam keadaan ranging di sini sangat landai keberadaan Australia di sini. Sehingga pada saat hari ini juga di 1 jam masih melihat menunggu pasar Eropa maupun pasar Amerika yang terbuka untuk hari ini. Untuk Australia, kemudian tren yang terjadi landai juga meskipun dalam keadaan downtrend. Saya kira pergerakan untuk Australia masih berada di bawah kisaran 1000 poin dalam pergerakan harian, dapat dimanfaatkan untuk transaksi relatif stabil. Kemudian dolar Swiss, ya dolar Swiss juga meskipun dalam keadaan up untuk daily, juga hampir sama dengan Australia dalam keadaan ranging, meskipun range yang terbaca di sekitaran 772 pips untuk pergerakan untuk dolar Swiss. Kemudian dolar Kanada, kita melihat dolar Kanada kemarin setelah menempuh target yang cukup target untuk resisten yang terbaca juga high, ya di kisaran seperti ini. High di angka yang merupakan angka tertinggi di 1.09536. Harga saat ini masih bercokol di angka ini
Kemudian juga diperkirakan untuk pergerakan dolar Kanada untuk saat ini masih dalam keadaan ranging. Kemudian di gold, ya, di gold, krisis Ukraina kemarin penarikan pasukan latihan dari Rusia membawa pengaruh juga menurut berita terhadap penurunan gold. Kemudian juga di 1306.85 harga masih bergerak ke situ. Dapat kita manfaatkan untuk transaksi di sini. Rupanya pergerakan hari ini merupakan respon dari pin bar yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2014 ya, pada jam 07.200 pada Monex Trader. Hingga saat ini kecenderungan gold untuk sementara waktu masih dalam keadaan turun. Namun begitu ancaman untuk kenaikan gold juga masih terbuka, sehingga kita harus membatasi untuk penurunan di angka 1294.33 dikarenakan krisis yang terjadi di Syria masih belum usai. Kekhawatiran keputusan Amerika Serikat akan mengirimkan pola bantuan atau bantuan terhadap negara Irak apabila seluruh kepentingan Amerika Serikat terganggu oleh pemberontak ISIS, sehingga mengancam juga pergerakan gold untuk sementara waktu. Namun secara teknikal short term maupun medium term dapat dimanfaatkan untuk pergerakan gold dalam keadaan short. Kemudian di minyak, terlihat di minyak pergerakan harga minyak kemarin supply yang cukup bagus di Amerika Serikat, sehingga membawa pengaruh terhadap penurunan harga minyak kemarin maksimal untuk mingguan ternyata ke angka 96.54. Meskipun pada penutupan harga kemarin berada di atas harga terendahnya, yaitu di angka 97.13, sempat menyentuh ke angka 98.41. Tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan di minyak, kemudian koreksi yang terbaca di minyak maksimal terbaca di 98.61 yang merupakan harga tertinggi yang terjadi 2 kali atau 2 hari, yaitu pada tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2014 kemarin menjadi patokan untuk peningkatan maksimal untuk di harga minyak. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan terhadap teknikal. Ya, Pak Dwi, untuk indeks Asia bagaimana nih Pak? Kalau dilihat kemarin hari Jumat itu salah satunya Nikkei turun 2,9%. Nah ini dia penurunan yang cukup signifikan sebetulnya di harga Nikkei ke angka low 14.660. Kemudian kita apabila pola reversal yang dipercaya terhadap angka pin bar yang terbaca pada tanggal 8 Agustus kemarin, harga saat ini breakout atau apabila close yang terjadi di angka 15.234 dan kemudian pola yang terjadi juga bullish, maka ada kemungkinan Nikkei akan melanjutkan kenaikannya kembali ke maksimal 15.532. Namun saat ini harga Nikkei masih mencari kecenderungan untuk penutupan. Kita masih membutuhkan harga penutupan untuk daily untuk konfirmasi yang terjadi pada hari Jumat kemarin, candle yang terjadi pada hari Jumat kemarin, pola reversal. Kemudian yang terbaca di sini untuk short term transaksi atau transaksi jangka pendek, terlihat ada resisten di 15.241. Kemudian juga posisi buy yang terjadi untuk hari ini, untuk jam ini juga dimungkinkan dengan memperhatikan angka stop loss di angka 14.666. Jadi memanfaatkan koreksi untuk di Nikkei juga dapat dimanfaatkan untuk saat ini juga. Kemudian terhadap Kospi, ya Kospi berbeda dengan Nikkei, pola yang terjadi untuk daily tidak terjadi pola reversal pada candle, namun begitu masih memantapkan posisi dalam keadaan turun atau short. Target ke 262.43 yang merupakan harga yang terjadi pada hari Jumat kemarin menjadi target jangka pendek. Untuk Hang Seng, ya Hang Seng, data-data Hang Seng, data-data China, inflation rate yang tetap stabil di angka 3,6% dari 3,7% meskipun mengalami penurunan. Kemudian juga angka pertumbuhan, kemudian angka manufacturing dari China
tetap membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan harga Hang Seng. Di sini terjadi open gap yang terjadi sekitar 79 pip di angka 24.495. Jangka panjang medium terlihat Hang Seng dengan chart 1 jam masih dalam keadaan stagnan, kemudian posisi yang terjadi untuk target jangka pendek berada di angka kisaran ini, yaitu di kisaran 24.673 untuk buy, kemudian target untuk support yaitu di 24.122. Demikian Bu Sundari. Saya rasa cukup sekian. Silakan disimpulkan. Oke, Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Dwi atas informasinya. Dari tadi yang telah Pak Dwi bahas, ada beberapa currency yang memang dipengaruhi oleh krisis geopolitik saat ini, kemudian juga pound sterling, di mana data-data yang keluar dari Inggrisnya sendiri itu mendukung untuk penurunan mata uang pound sterling ya, dari mulai data pendapatan rata-rata yang menurun, kemudian juga ekspor Inggris yang turun ke level terendah sehingga mendorong defisit perdagangan pada bulan Juli kemarin. Sementara kalau dari komoditi untuk emas itu masih dipengaruhi oleh berita-berita fundamental ya. Oke. Saya rasa untuk morning briefing hari ini cukup sekian. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Bapak Dwi. Terima kasih juga atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti morning briefing hari ini. Selamat pagi.